Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan K-Pod Karya Bakti, obrolan santuy masa kini. Pada episode kedua ini akan dipandu oleh saya Eka dan akan ditemani oleh ibu-ibu cantik dari BK Karya Bakti. Silakan memperkenalkan diri dulu. Dari saya? Boleh. Oke. Perkenalkan, nama saya Ragilanto Ningrum. Saya sebagai guru BK SMK Karya Bakti dan di samping saya ada ibu yang paling cantik. Hai, nama saya Ibu Mira, saya Mira Zikri Angina, teman-teman bisa panggil saya Bu Mira. Saya juga dari salah satu guru BK SMK Karya Bakti Brebes. Pastinya obrolan kali ini akan seru banget nih. K-Pod kali ini akan mengangkat tema bullying. Untuk yang saat ini lagi tren banget ya Bu ya. Trennya tapi tren negatif ya Bu ya, karena bullying. Langsung aja kita mulai obrolannya ya. Untuk ibu-ibu dari BK, saya punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, bagaimana sih pendapat Ibu tentang bullying yang terjadi pada anak-anak baru-baru ini? Mungkin dari Bu Mira dulu. Tentu bullying saat ini yang terjadi ya itu benar-benar sangat miris ya, apalagi yang terakhir kali kita tahu ada salah satu viral video di sosial media dan juga sosial media WhatsApp di mana salah satu seorang siswa SMP dia berani untuk melakukan kekerasan fisik terhadap temannya sendiri yang satu sekolah. Lalu juga ada yang saya lihat di berita juga ya Bu, itu juga salah satu anak SD yang ditusuk pakai tusukan bakso, sama kakak kelasnya sendiri karena dia itu menolak untuk memberikan uang jajan kepada kakak kelasnya. Itu justru menurut saya miris sekali ya, bahkan kita tahu saat ini sosial media udah sangat maju, kita bisa banyak sekali memanfaatkan sosial media yang saat ini sangat maju. Seharusnya malah positifnya yang kita sosial positifnya itu benar-benar saya sangat miris. Yang saya lakukan sih saat ini tanggapan saya gimana saya bisa berusaha untuk tetap mendampingi teman-teman khususnya anak-anak didik saya, iya betul, supaya bisa lebih peduli sesama teman seperti itu, karena kita bagaimanapun kalau sesama manusia, sesama teman itu perlu saling merangkul. Untuk dari Bu Ragil sendiri ada tambahan? Kalau dari saya sih nggak terlalu banyak sekali kayak Bu Mira, karena sebenarnya bullying ini bukan cuma dari fisik saja, dari omongan juga. Oh iya betul. Omongan itu kadang kan ngapura, maksudnya saat-saat ini anak-anak itu bahasanya itu masya Allah sekali. Betul Bu. Terus kadang itu nggak berpikir bahwa saya itu nyakitin dia nggak sih kayak gitu. Kadang kan ada anak yang nggak bisa terima, kadang ada yang bisa terima. Anak yang nggak bisa terima, dia itu pasti nggak akan percaya diri, pasti akan satu sendiri terus, merenung, maksudnya selalu nggak mau menyendiri. Iya betul sekali. Karena kadang juga mereka juga berlindung di belakang kata baper ya. Betul ya. Kok gitu aja baper sih, kok gitu aja baper, padahal kita nggak tahu kekuatan mental seseorang itu kan sampai mana tuh. Beda-beda. Makanya ini PR bukan hanya untuk kita ya ibu-ibu ya, tapi semuanya, mulai dari orang tua, teman-teman juga semuanya. Kemudian untuk yang kedua nih Ibu, dampak buruk bagi siswa yang menjadi korban bullying itu seperti apa sih dari Bu Ragil? Nah, yang tadi satu, biasanya anak itu tidak akan percaya diri. Yang tadinya anak itu mau mengutarakan masalahnya atau apa itu, jadi anak itu nggak percaya diri. Terus anak itu sering merasa pemalu juga, ketakutan. Contoh misal ada anak yang merasa dibully di sekolahan, itu anak akan merasa takut untuk berangkat ke sekolahan kayak gitu. Sampai segitunya berarti ya untuk dampaknya dampaknya memang masya Allah sekali kayak gitu. Lanjut nih Bu, latar belakang terjadinya bullying itu menurut Ibu gimana sih? Atau dari sekolah aja atau dari rumah atau gimana? Maksudnya gimana ini? Latar belakang terjadinya bullying biasanya itu kesenjangan. Maksudnya mungkin pelaku itu merasa aku gagah nih, maksudnya saya bisa nih kayak gitu. Maksudnya pelaku itu
merasa yakin Punya bahwa- kekuatan? Iya, Oke. punya kekuatan di lingkungan tersebut kayak gitu. Terus kemudian ada nggak sih Bu, kayaknya dulu tuh aku pernah dibully, jadi aku pengen bales gitu loh. Bisa ya jadi gitu ya. yang Oh, iya. dulunya korban itu bisa jadi akan jadi pelaku. Oke. Karena merasa akan balas dendam. Betul kan? Kayaknya dulu aku tuh diginiin gitu Iya. loh, jadi kan balas dendam gitu ya. Oke, Bu, selama Ibu bertugas di Karya Bakti nih, pernah nggak sih Ibu menjumpai kasus bullying di sekitar Ibu? Untuk selama ini pernah, cuman ya? Pasti ada cuman ya? cuman ini kan privasi, maksudnya cukup saya dan guru PK yang tahu, dan alhamdulillah sudah ditangani sama guru PK masing-masing, karena memang di sini kan PK itu dibagi. Oke. Maksudnya saya pegangnya siapa kayak gitu, dan itu punya tanggung jawabnya masing-masing kayak gitu. Jadi memang ada ya Bu, kita Ada, nggak mungkin menutup iya. mata gitu ya. Dimanapun Kalau- tempat itu pasti ada bullying. ada, cuman ya memang nggak separah yang di berita kayak gitu. Memang ya cuman di sini tuh kayak omongan kayak gitu aja. verbal berarti ya, Iya, lebih kalau verbal. fisik jangan sampai kayak gitu. Yang mudah-mudahan- verbal juga apa ya namanya verbal Menyakitnya. bikin anak itu Bisa dikurangin. nggak bisa ngomong Semoga kayak sih gitu. teman-teman yang di Karya Bakti kita sama-sama memberantas bullying gitu ya. Amin. Oke. Selanjutnya nih Bu, cara mengantisipasi agar tidak terjadi bullying itu apa aja sih Bu? Oke, Dari Bu pertama, Mira ya. nih. Saya mau menambahkan dikit ya Bu, latar belakang kenapa sih bullying itu bisa Oke, terjadi ya di sekolah. Salah satunya adalah pembiasaan, kita terbiasa untuk membiarkan hal-hal kecil yang sebenarnya itu tidak baik untuk dilakukan. Salah satunya mengejek teman. Ya, mengejek teman itu saya rasa saat ini banyak yang menormalisasikan, banyak yang menormalkan kamu hitam, kamu keriting dan lain sebagainya, rambutnya dan sebagainya. Itu kayak kalau misalnya diomongin, saya nggak suka diomongin seperti itu. Diomonginnya, diresponnya, kok kamu baper sih? Padahal benar ya tadi hal ya. itu kan tidak baik Berlindung di sebenarnya. balik Iya, kata baper. betul, berlindung di kata salah satu berlindung di kata baper itu. Terus juga di sini karena peran kita semua ya, dari mulai orang tua, lalu juga sesama teman, lalu juga sesama guru harus tetap saling membentengi lebih tegas dengan label-label seperti itu terhadap anak-anak ya. Bukan cuma anak-anak juga, kadang juga guyonannya kita sendiri yang sadar nggak sadar ya, kurang peka terhadap lingkungan, itu justru bisa menyakiti orang lain. Betul. Iya, seperti itu salah satunya penyebab bullying itu masih ada ya. Terus tadi Cara mengatasinya. Cara mengatasi sendiri ini menarik banget ya Bu. Ini salah satu hal yang kebetulan kemarin banget saya itu masuk di kelas, saya membahas tentang bullying atau perundungan di sekolah. Itu saya salah satunya memberikan pengertian bahwa apa sih itu bullying, karena nggak semua orang itu udah tahu. Iya. Kadang mereka tahu Iya, tapi apa nggak aja sih kayak gitu. nggak ngeh bahwa apa yang kita lakukan Iya, itu betul termasuk banget. bullying. Nah, Iya. itu ada beberapa anak yang sebenarnya itu ternyata itu bullying ya. Nggak sadar gitu. Saya rasa cuma guyonan gitu kan. Iya. Saya rasa cuma guyonan waktu saya bilang, ini loh Mbak, nggak semua orang itu Bisa akan menerima menerima. bercandaan Iya, betul, kita. Nah, kalau kita sudah dikasih tahu saya nggak suka nih sama bercandaan itu, ya kita juga perlu menghormatin, anak itu. Nggak perlu kita kasih kata baper atau kok kamu nggak bisa diajak guyonan. Nah Iya, itu. iya. Terus salah satu langkahnya juga saya kemarin sempat memberikan apa ya? Salah satu aktivis saya sebagai pendongeng, saya kemarin sempat kemarin Bunda juga suka dongeng. Oh, ternyata Bu Mira salah satu pendongeng ya. Saya membawakan dongeng di mana dongeng itu tentang perundungan siswa, tentang salah satu pengalaman teman saya yang dimana dia dulunya sebagai pelaku bullying, saat ini dia menjadi orang tua, di mana dia menjadi orang tua korban bullyingnya. Dulu jadi pelaku, sekarang jadi orang tua korban bullyingnya. Iya, di situ saya ingin memberikan pesan bahwa ini loh dampak dari bullying, ini loh yang tidak baik untuk bullying, seperti itu. Lalu juga bisa dilakukan dengan social campaign atau kampanye sosial yang sekarang itu banyak banget marak di sosial media. Iya. Salah satunya mengkampanyekan kalau bullying itu seperti ini tidak baik loh dan sebagainya. Lalu memberikan edukasi lebih bahwa apa sih contoh-contoh bullying, lalu memberikan terbuka ruang kepada korban-korban bullying bahwa mereka harus berani untuk speak up, entah ke teman terdekat, entah ke orang tua atau ke orang yang dipercaya. Seperti itu sih salah satu langkah yang komunikasi saya, aja Memang sih. minimal harus ada apa ya Bu, keberanian gitu Ya, ya, betul gitu. banget. Nggak hanya aku udahlah dibully ya udah aku nerima betul. gitu, nggak bisa gitu ya. betul, Oke. betul.
Karena dampak itu nggak hanya 1 tahun 2 tahun ya Bu, Itu mungkin sampai seumur hidup ya, karena seumur hidup. melekat gitu di dalam hati gitu ya. Apalagi kayak akhir-akhir ini kasus mahasiswa Bu, Iya. yang pada mohon maaf ya, Iya, betul. itu mungkin ya salah satunya salah juga satu bisa dari iya, itu ya. itu betul. Bu, ini yang paling ini nih, menurut Ibu, peran orang tua itu seperti apa sih Bu dalam menyikapi bullying? Yang selama ini Ibu kadang kan ketemu orang tua korban atau orang tua pelaku gitu. Menurut Ibu bagaimana? Mau Bu Mira? Bu Ragil boleh? Peran orang tua dalam ini ya, apa namanya bullying? Maksudnya nih misalkan Menyikapi, menyikapi. Maksudnya gini, kalau ada anak yang kadang kan ada anak yang nggak mau terbuka sama guru. Betul. Nah, mungkin ada juga anak yang terbukanya sama bapak atau sama ibu. Kalaupun iya misalkan ada anak yang jadi korban, sebisa mungkin itu orang tua itu komunikasi sama pihak sekolah. Jadi nanti pihak sekolah juga tahu anak ini kenapa kayak gitu. Kadang kan ada anak yang nggak berangkat, ternyata ada masalah di sekolahan kayak gitu. Memang harus butuh komunikasi antara orang tua dan guru gitu. Jadi bukan cuma orang tua saja yang tahu, tapi guru juga harus tahu kayak gitu. Karena Berarti ini memang, kan di sekolahan kayak gitu. Berarti harus ya kerjasama ini Iya, ya gitu, dari orang tua, kemudian dari pihak sekolah juga kan harus juga, iya. benar-benar apa namanya punya ikatan yang kuat untuk bisa sama-sama memberantas bullying ini. Iya, ya, soalnya itu. kalau cuman misal cuman guru kayak gitu, cuman guru saja yang apa ya dukung, orang tua nggak dukung, susah lagi. Karena kan kita terbatas ya Bu Iya, ya waktunya ya betul. gitu ya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu. Apakah penting untuk mengedukasi siswa tentang bullying dan dampak buruknya? Penting sekali. Pasti ya. Dari awal harusnya, maksudnya gini, ini kan per tahun kan ada siswa Bro, harusnya dari awal itu sudah komunikasikan sama anak-anak tentang bullying. Jadi nanti kedepannya kita akan enak kayak gitu, dan kerjasama aja sih sama semua guru lingkungan sekolah ya, maksudnya Nggak cuma guru aja iya, ya. Oke. Nah, nampaknya kalau kita bahas bullying itu bisa sampai berapa episode ya Bu ya. Kayaknya keasikan ini karena apa namanya bullying ini termasuk tema yang lagi in, kemudian dampaknya itu luar biasa banget. Iya. Pertumbuhannya bahkan nggak berkurang ya Bu, semakin kesini nggak berkurang, semakin meningkat. Sosial Iya. media itu yang masya Allah Iya, sekali, betul karena sekali. sosial Lebih media bijak. anak itu merasa bukan bisa kayak gitu. Oke. Jadi akan mencoba lah. Contoh ya, kayak Iya. mencontoh gitu. benar. Oh, kayaknya aku bisa nih buat ngebully gitu ya. Ngerasa mampu nih kayak gitu. Miris sekali lah. Yang dulu maksudnya apa ya? Kalau kata bilang sosmed itu menjauhkan yang dekat, tetapi mendekatkan yang Yang jauh. jauh, betul ya. banget. Iya. Wah, gitu loh. Kadang-kadang ada kan Bu, coba Banyak sekali. ada nggak anak-anak